Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syandi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya. Sebelumnya saya memiliki dua judul. Yang pertama itu tipe-tipe mesin pesawat. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Teman-teman bisa lihat secara jelas di layar monitor teman-teman masing-masing. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu mesin pesawat terbang adalah komponen dari sistem propulsi untuk pesawat terbang yang menghasilkan tenaga mekanik. Mesin pesawat terbang hampir selalu mesin piston ringan atau turbin gas. Pada dasarnya prinsip kerja dari semua engine pesawat sama, yaitu memanfaatkan energi pembakaran antara campuran bahan bakar dengan udara yang menghasilkan expansion gas yang terjadi dalam ruang bakar CC atau combustion chamber. Tipe-tipe mesin pesawat ada 6 tipe. Yang pertama itu piston engine. Piston engine atau bisa disebut dengan mesin torak merupakan mesin yang menggunakan piston torak sebagai tenaga penggerak. Teman-teman bisa lihat gambar dari piston engine. Mesin piston engine tersebut ini sama dengan mesin piston lainnya yang digunakan mobil atau motor. Hanya bedanya untuk pesawat memiliki horsepower yang lebih besar atau tenaga kuda. Untuk langkah kerja piston tersebut sama. Bisa teman-teman lihat dari gambar yang saya paparkan. Adapun kelebihan dan kekurangan piston engine, yang pertama itu untuk kelebihannya efisien bahan bakar sangat baik dan perawatan mudah. Kekurangannya jarak tempuh relatif pendek dan teknologi lama. Kemampuan jelajah rendah. Maksudnya teknologi lama yaitu teknologi ini sudah digunakan pada saat Perang Dunia Kedua, jadi sudah sangat lama. Yang kedua, turbojet engine. Mesin turbojet adalah mesin jet yang paling sederhana. Biasanya dipakai untuk pesawat-pesawat jet awal ataupun pesawat-pesawat jet berkecepatan tinggi. Contohnya dari mesin ini adalah mesin Rolls-Royce Olympus 593 yang digunakan untuk pesawat Concorde. Ini contoh dari mesinnya. Jadi cara kerjanya ini, udara akan ditarik masuk ke dalam intake atau air inlet, kemudian diproses oleh compression. Compression ini untuk menekan udara lebih cepat lagi untuk masuk ke combustion, dan sini akan bercampurnya udara, api dan bahan bakar dari pesawat tersebut, kemudian dikeluarkan ke knalpot atau exhaust. Begitu seterusnya selama lagi pesawat dinyalakan. Kemudian untuk keuntungan dan kerugian turbojet engine adalah desain yang simple, sangat efisien untuk kendaraan berkecepatan supersonik. Kerugiannya tidak efisien untuk kendaraan kecepatan subsonik. Suara sangat bising. Untuk pengaplikasiannya digunakan di pesawat jet tempur, kendaraan pemecah rekor kecepatan darat. Kemudian turboprop engine. Mesin turboprop adalah jenis pesawat pembangkit yang menggunakan turbin gas untuk menggerakkan baling-baling. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kemudian untuk jenis ini mempunyai kelemahan, yaitu mampu mendukung high speed dan high altitude hanya mencapai 25.000 feet saja, serta bertenaga lemah walaupun irit bahan bakar. Keuntungannya cocok digunakan pada pesawat terbang yang membutuhkan landasan pacu pendek, memiliki efisiensi tinggi pada kecepatan di bawah 725 km per jam. Kerugiannya harga mesin yang relatif mahal jika dibandingkan dengan mesin turbofan dengan spesifikasi yang mirip. Untuk pengaplikasian mesinnya, pesawat-pesawat komersial berukuran kecil yang biasanya beroperasi untuk kawasan-kawasan pelosok daerah. Ini contoh mesinnya, tetapi ada juga untuk pesawat besar seperti pesawat Hercules. Ini ada pesawat penumpang dan pesawat kecil. Selanjutnya
turbofan engine. Mesin turbofan adalah sebuah tipe mesin jet pesawat terbang yang mirip dengan mesin turbojet. Maksudnya sama itu ini teman-teman, dia punya turbin. Bedanya itu di sini. Turbofan engine memiliki kipas. Dan turbofan inilah yang bisa menjawab semua kebutuhan maskapai penerbangan, yaitu irit bahan bakar namun mempunyai tenaga dorong yang besar. Jadi mesin tersebut digunakan pada pesawat-pesawat konvensional seperti yang biasa kita gunakan untuk berpergian ke luar kota. Adapun keuntungan dan kerugian. Keuntungannya lebih efisien untuk digunakan pada kecepatan subsonik. Suara tidak sebising mesin turbojet. Untuk kerugiannya, desain yang lebih kompleks karena menggunakan dual casing lebih berpotensi terjadi serangan es pada sisi inlet mesin. Bobot yang lebih berat karena terkadang membutuhkan ukuran kipas yang besar. Untuk pengaplikasiannya sangat umum digunakan pada pesawat-pesawat terbang komersil. Selanjutnya, turbo boost half engine. Sebuah mesin turbo half adalah bentuk turbin gas yang dioptimalkan untuk menghasilkan daya poros daripada dorong jet. Ini contohnya. Untuk kelebihannya, kecepatan lebih cepat dari helikopter yang menggunakan piston engine. Suaranya lebih halus dan nyaman. Gaya thrust dari mesin turbin dapat dijadikan sebagai gaya dorong, dapat taksi dengan sendirinya dengan gaya dorong dari engine helikopter lebih stabil. Untuk kelemahannya, lebih boros bahan bakar, biaya perawatan lebih mahal. Berat pada helikopter menggunakan piston engine. Untuk pengaplikasiannya ini di pesawat pada helikopter. Contohnya seperti ini. Dia memiliki gearbox untuk menyalurkan tenaganya ke baling-baling helikopter. Untuk prinsip kerjanya sama pada mesin-mesin pesawat pada umumnya. Kemudian yang terakhir itu prop fan engine. Prop fan adalah pengembangan mesin jet yang menggabungkan antara mesin turbofan dan turboprop. Mesin propfan masih menggunakan turbin gas untuk membangkitkan daya dorong. Hanya saja daya dorong paling besar yang dibangkitkan oleh mesin ini sama dengan mesin turboprop, yakni berasal dari putaran baling-balingnya. Contohnya seperti ini. Dia lebih besar dan memiliki dua baling-baling. Untuk cara kerja mesinnya dapat dilihat di layar teman masing-masing. Untuk kekurangannya, riset pengembangan yang lebih terbatas, lebih berisik, sistem yang lebih rumit. Keuntungannya, efisiensi bahan bakar lebih tinggi, menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi jika digunakan pada pesawat komersial. Aplikasinya untuk mesin ini populer digunakan pada pesawat-pesawat komersial era 1980-an. Untuk materi yang kedua yaitu definisi apron dan tipe parkir pesawat. Bagian-bagian bandar udara dan fungsinya. Airside sisi udara, runway, taxiway, apron. Landside sisi darat, terminal bandar udara, krup, dan tempat parkir kendaraan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apron. Apron adalah area yang digunakan pesawat untuk parkir, mengisi bahan bakar, kegiatan pemeliharaan pesawat, serta memuat dan menurunkan penumpang maupun barang. Area ini dibangun berdampingan dengan bangunan terminal untuk memudahkan kegiatan tersebut. Ini kegiatan pemeliharaan hanya kegiatan yang ringan-ringan saja. Ini gambar dari apron. Bedanya itu dari runway, taxiway pada perkerasannya. Kenapa perkerasan apron itu rigid pavement atau perkerasan kaku? Karena alasannya faktor keamanan. Jika apron digunakan
aspal, maka pada saat pengisian bahan bakar, jika ada bahan bakar yang tercecer akan merusak perkerasan pada aspal. Kalau makanya digunakan perkerasan kaku agar tidak mudah rusak terkena dari bahan bakar pesawat tersebut. Kemudian tipe-tipe parkir pesawat yang pertama itu nose in parking. Nose in parking, pesawat parkir tegak lurus garis gedung terminal. Hidung pesawat sedekat mungkin dengan gedung terminal. Pesawat bermanuver menuju gate dengan powernya sendiri. Namun saat meninggalkan gate, pesawat ditarik keluar terlebih dahulu sampai jarak tertentu baru menggunakan powernya sendiri. Untuk kelebihannya membutuhkan gate area yang paling kecil, tingkat kebisingan rendah karena tidak ada gerakan belok, tidak ada jet blast terhadap gedung terminal akibat manuver parkir, loading dan unloading penumpang melalui jembatan yang pendek. Kerugiannya membutuhkan peralatan untuk menarik pesawat. Pintu pesawat bagian belakang relatif tidak dapat digunakan karena terlalu jauh dari gedung terminal. Proses penarikan pesawat memakan waktu sampai 2 menit, di mana selama waktu tersebut gate tidak dapat digunakan untuk pesawat lain. Kemudian inlet nose in. Konfigurasi ini sama dengan konfigurasi nose in, tetapi pesawat diparkir tidak tegak lurus gedung terminal. Untuk kelebihannya, pesawat manuver masuk dan keluar gate dengan powernya sendiri. Untuk kerugiannya membutuhkan area gate lebih besar serta menyebabkan kebisingan. Yang ketiga, inlet nose out. Konfigurasi ini ditandai dengan hidung pesawat mengarah ke arah luar dari gedung terminal. Untuk keuntungannya, pesawat manuver masuk atau keluar gate dengan powernya sendiri. Kerugiannya membutuhkan area gate yang lebih besar dibandingkan dengan nose in, tetapi masih lebih kecil dibandingkan dengan inlet nose in. Jet blast dan kebisingan jadi mengarah ke gedung. Yang terakhir, parallel parking. Parallel parking merupakan cara parkir termudah dari sisi manuver pesawat. Keuntungannya, pintu depan belakang pesawat dapat digunakan untuk loading dan unloading. Kebisingan dan jet blast minimal karena tidak perlu manuver atau gerakan membelok yang tajam. Kerugiannya, area gate lebih besar. Mungkin sekian materi dari saya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin ada yang ingin bertanya bisa di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.